Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, gimana sehat? Alhamdulillah, Pak, sehat. Aduh, tumben nih Bu Rika ada apa nih di sini? Iya, Pak, ada yang mau saya obrolin. Pengen di-coaching sedikit. Oh iya, emang ada masalah apa Bu Rika? Iya, Pak. Jadi gini, sebelumnya saya pernah ngobrol juga nih sama temen yang lain. Mungkin saya lebih ke bingung ya, Pak, dengan melihat kondisi sekarang ya, melihat kondisi siswa sekarang yang ya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita lah gitu ya, Pak, sebelumnya. Nah, ternyata hal ini juga dikeluhkan oleh guru-guru yang lain, Pak. Dan guru-guru tersebut ngobrol gitu, Pak, dengan saya. Terus meminta pendapat saya, apa yang harus dilakukan ya Bu, gitu, menghadapi anak-anak seperti itu. Harusnya kan sebenarnya sekolah tuh jangan menerima misalnya anak-anak yang, secara kognitif tuh belum mampu dan sebagainya. Jadi, guru-guru tuh seolah, curhat ke saya dan seolah menyalahkan gitu. Kenapa waktu PPDB tuh harus menerima anak-anak seperti itu, atau boleh nggak sih saya keluarin dari kelas aja gitu anak seperti itu. Nah, sebenarnya saya suka merespon gitu Pak, cuman kadang saya bingung, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan ya gitu ketika merespon, keluhan guru-guru terkait, kondisi anak, baik secara kognitif maupun secara mentalnya, gitu, Pak. Oh jadi permasalahannya permasalahan anak ya, yang mungkin menjadi permasalahan bagi guru-guru ya. Salah satunya mungkin susah diatur dan lain sebagainya, dan karena imbas dari PPDB ya Bu ya. Betul, Imbas dari Pak, PPDB gitu. ya, sekarang zonasi ya, Mhm. memakai zonasi. Jadi semuanya masuk ya. Kan dulu itu kan khusus, jalur khusus ya. Sekarang zonasi itu imbasnya. Iya. Nah, dari identifikasi tersebut, yang Ibu inginkan apa sih Mhm. dari peristiwa yang kejadian ini? Ibu inginkan mungkin ada punya apa ide-ide dari Ibu menghadapi guru-guru yang mungkin kurang respect terhadap anak-anak ini, Ya, anak-anak yang masuk SMA Cibadak. iya begitu, Pak. Eee, kalau saya tuh pengennya, gimana ya, saya merespon agar, gini Pak, agar tidak membela yang satu dan menyalahkan yang lain gitu, Pak. Jadi saya tidak Oh, bisa oh ketika misalnya saya merespon, emang seperti itu," saya seperti membela guru-guru gitu. Atau misalnya saya, "Ya jangan gitu Bu, kan namanya juga," tapi saya juga nggak enak gitu, seolah saya membela anak sementara misalnya, apa, curahan hati guru-guru tidak saya dengarkan. Jadi saya pengen gimana ya gitu, saya biar jadi penengah antara, oh guru, jadi pernah. kondisi masalahnya dan juga murid-murid juga gitu, dengan kondisi murid-murid yang ada di sini. Ya. Jadi ibu itu akan menjadi penengah antara murid dan guru gitu ya, yang kebanyakan guru komplain gitu kan. Ibu sebagai penengah dan ibu mungkin sebagai di sana itu cocok sebagai guru BK ya, yang Iya, menjadi apa, menjembatani antara dua pihak, antara guru dan murid seperti itu. iya Nah, betul tadi betul. Ibu menjadi penengah itu mungkin coba dijelaskan lagi Bu seperti apa menjadi penengah. Ya, maksudnya tadi Pak, saya ingin apa yang saya sampaikan sebenarnya jangan membela yang satu dan menyalahkan yang lain gitu Pak, ketika merespon keluhan guru gitu, seperti itu Pak. Hmm. Terus aksi Ibu ini kan ini bentuk aksi ya, bentuk ide yang akan akan dilakukan. Dalam bentuk apa Ibu yang ketika kejadian seperti itu, dalam bentuk apa yang Ibu akan lakukan? Eh, Bentuk seperti apa tuh yang Pak? akan Ibu lakukan bentuk apa, seperti apa? Dan mungkin kapan yang akan dilakukannya gitu. Oh, iya iya. Ide-ide Ibu. Oh, iya, oke oke. Maksudnya sebagai penengah gitu, Pak? Maksudnya ketika saya sebagai penengah bukan, Pak? Jadi kan permasalahannya itu ya. Jadi Ibu kan kata tadi jadi sebagai penengah, kemudian akan apa, menjadi jembatan antara murid dan guru. Nah, itu kan sebuah aksi tuh. Iya. Bentuknya seperti apa dan kapan dilakukannya?
Ya itu setiap Jadi kalau misalnya kalau memang, ada guru-guru yang mengeluh gitu kan, misalnya ya bukan mengeluh ya, mungkin curhat lah ya Pak ke saya misalnya. Ya, saya ingin berusaha menjadi orang yang netral gitu Pak, tanpa menyalahkan yang satu dan menyalahkan yang ya, lain gitu. Meskipun secara alami, secara naluri Pak, saya juga kadang-kadang misalnya terpancing juga, "Emang Bu, si anak itu memang kayak gitu?" Gitu. Kadang-kadang saya pengen seperti itu, atau kadang-kadang saya, "Ya elah ibunya aja kali, jangan kayak gitu teuing," misalnya seperti tapi saya sebenarnya nggak mau kayak gitu, gitu. Jadi, saya pengen jadi orang yang, ya netral gitu, Pak, tidak tidak menyalahkan yang satu dan menyalahkan yang lain, gitu. jadi jadi penyelesaiannya terhadap ibu sendiri gitu. Ini maksudnya Bu, di apa untuk guru ya, untuk guru dan muridnya seperti apa gitu yang Iya. ibu akan lakukan? Heeh. Ya selama ini sih sejauh ini yang saya lakukan ya untuk guru ya, untuk teman-teman sejawat saya yang ketika misalnya mengeluhkan kondisi anak-anak sendiri tuh, ya saya mendengarkan, tentu saja saya dengarkan apa yang menjadi keluhan guru-guru, terus kemudian, karena saya juga kadang-kadang takut keceletotnya Pak, bilih ti Iya, kosewat letah, jadi mungkin karena kebanyakan saya dengerin dulu aja gitu. Kalau ternyata mereka meminta saran atau misal kayak, apa yang harus kita lakukan coba dengan kondisi seperti itu? Saya mungkin lebih melihat dari sisi, pelajaran yang diampu oleh bapak ibu guru tersebut aja gitu. Misalnya, "Oh iya Bu kayaknya" atau saya kembalikan juga kepada, kurikulum merdeka gitu, konsepnya kurikulum merdeka yang ya setiap anak kan memang berbeda-beda gitu. Jadi kayaknya memang kita harus memiliki usaha yang ekstra gitu untuk bisa milah-milah, oh anak ini kemampuannya masih di level C, yang ini B, atau A. Mungkin itu aja iya. sih Pak yang saya lakukan Ya, selama ini. memberikan saran ya Bu ya, memberikan Iya, saran terhadap guru dan murid mungkin ya, apa yang nah kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan aksi tersebut? iya Pak. Ya, kapan? Eee, Secepat mungkin ketika memang guru-guru ada keluhan, ya pasti mungkin saya akan melakukan hal tersebut. Meskipun sebetulnya saya sudah pernah melakukan tersebut, tapi kadang-kadang ya itu teh apa, kadang-kadang suka kapanasan, saya juga suka pengen yo Pemanasannya, kadang gitu, dari situasi lingkungan asa kabawakeun, iya harus gitu iya, betul betul gitu Pak. Jadi Ibu, sepakat ya Ibu akan melaksanakan dengan secepatnya ya, Nah, secepatnya. Lihat kondisi seperti itu emang, akibat zonasi itu seperti itu emang ya. Jadi banyak anak-anak yang mungkin tidak bisa baca ya Bu ya, ada? Ada mungkin ya, tapi ya Ada tidak sampai tidak bisa yang baca ya. menjadi permasalahan dan Ibu akan secepatnya melakukan, pendekatan kepada murid dan guru ya. Iya, Terus Ibu ada nggak partner di sana teman yang bisa diajak ngobrol gitu, kemudian sharing mengenai ada Pak, ada. permasalahan ini? Ada, rekan-rekan Siapa Bu? setim, BK pasti menjadi teman sharing saya juga karena emang yang menerima keluhan itu bukan cuma saya, tapi juga guru-guru BK yang lain juga, gitu Pak. Oh, gitu. Oh, Mhm. masya Allah, luar biasa Bu. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan Ibu itu kemudian bisa dilaksanakan Ibu nanti di sekolah. Amin amin amin. Mudah-mudahan menjadi solusi yang terbaik permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Amin. Ada lagi yang disampaikan Bu? Enggak Pak, cukup aja untuk sekarang. Ah, iya, ya, terima Ya. kasih. Ya, baik Mangga. Bapak, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording. Meeting organizer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. yang rasakan saat di coaching oleh Bu Rika memakai alur Tirta sangat menyenangkan karena percakapan dengan rekan sejawat dengan penuh dengan santai. Bu Rika pada saat ini menanyakan tentang permasalahan yang dikemukakan. Kemudian menanyakan tujuan. Kemudian saya eh, menjelaskan tujuan saya ingin di-coaching sama Bu Rika dengan membawa permasalahan. Permasalahannya adalah mengenai pembelajaran di kelas. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan kekuatan. Permasalahan yang timbul dari pribadi karena selalu melakukan
dadakan saat pembelajaran dengan alasan sudah tahu alur bagaimana cara mengajar, terkadang kurang bersemangat dalam mengajar di kelas. Kekuatan apa yang Bapak punya atau bagaimana seharusnya pembelajaran Bapak di kelas, kata Bu Rika seperti itu. Kemudian saya menjawab, sebelum pembelajaran saya harus mempersiapkan bahan-bahan ajar dalam pembelajaran. Kemudian saya akan menambahkan ice breaking dan mindfulness yang didapatkan di PPG supaya anak bertambah bersemangat lagi dalam pembelajaran. Kemudian rencana aksi yang akan saya lakukan minggu ini. Nanti pembelajaran pada saat di kelas 7 yaitu pembelajaran tentang Asmaul Husna. Saya akan mempersiapkan dengan matang supaya pembelajaran saya bertambah lebih efektif. Kemudian Bu Rika menanyakan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang apa yang akan dilakukan? Apa yang Bapak akan lakukan sehingga bisa melakukan pembelajaran? Saya akan melakukan dan mempersiapkan sebelum menjadi kelas, saya akan merangkul atau berdiskusi dengan teman sejawat untuk meningkatkan pembelajaran di kelas supaya pembelajaran itu aktif. Nah, seperti itu refleksi dari saya sebagai coaching, Bu Rika sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh namanya? Perasaan saya pada saat di coaching oleh Pak Firman, alhamdulillah. Awalnya sebenarnya mungkin saya sudah tahu apa dari apa yang harus saya lakukan, tetapi setelah melaksanakan coaching, saya semakin yakin dan semakin tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Karena tadi Pak Irman juga menanyakan tujuannya tuh seperti apa dan menggali identifikasi permasalahannya tuh seperti apa sehingga saya tahu pada akhirnya oh betul ternyata yang sudah saya lakukan tidak terlalu salah juga gitu untuk menjadi penengah dari permasalahan yang diungkapkan oleh guru-guru terkait problematika murid-murid gitu. Lalu kemudian Pak Irman juga tadi menanyakan kapan akan dilakukan gitu ya, kapan akan dilakukan dan komitmen saya untuk melakukan hal tersebut gitu menjadi orang yang netral tadi gitu. Jadi akhirnya saya tahu secepat mungkin ketika misalnya memang ada guru yang mengeluh terkait hal itu, saya harus melakukan hal tersebut lagi gitu, karena hal tersebut ternyata sudah merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang saya alami. Begitu mungkin Bapak, terima kasih. Ini dimatikan aja. Matikan aja.